Kenapa di Pilpres pada tahun 2014 dan di Pilpres tahun 2019 kok Pak Prabowo yang kalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang garis perjalanan hidup atau roda kehidupan dan puncak kejayaan ya, untuk tokoh nasional kita, yaitu Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Nah, bagaimana nanti perjalanan hidupnya atau roda kehidupan kedua tokoh nasional ini kalau dilihat berdasarkan hari kelahiran atau weton? Nah, kita mulai saja yang pertama, Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi, beliau ini lahir pada tanggal 21 Juni tahun 1961. Kalau kita cek, wetonnya adalah Rebu Pon. Rebu 7, Pon 7, neptunya 14. Kemudian Bapak Prabowo, coba kita lihat. Bapak Prabowo ini beliau lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1951. Coba kita cek wetonnya. Nah, wetonnya ternyata Pak Prabowo juga Rebu Pon. Sama-sama Rebu Pon, sama-sama mempunyai neptu 14. Nah, pertanyaannya, kenapa di Pilpres pada tahun 2014 dan di Pilpres tahun 2019 kok Pak Prabowo yang kalah? Nah, sama-sama wetonnya Rebu Pon, ya, kemudian juga sama-sama neptunya 14. Sifat dan karakternya juga hampir sama. Lah, ini apa penyebabnya? Kita lihat dari nilai kehidupan atau roda kehidupan berdasarkan wetonnya. Sekali lagi saya ulangi, bahwa weton daripada Pak Jokowi itu Rebu Pon. Sementara weton Pak Prabowo juga Rebu Pon. Nah, bagaimana watak berdasarkan weton ini? Untuk Rebu Pon ini wataknya bagaimana? Rebu ya, hari Rabu ini orangnya pendiam, kemudian pamomong, jadi jiwa ngemong, dan juga orangnya penyabar. Nah, ini watak dino Rebu. Kemudian watak pasaran Pon itu seperti apa? Watak pasaran Pon itu, kata-katanya itu banyak diterima oleh orang banyak. Kemudian biasanya suka tinggal di rumah, kemudian tidak mau memakan yang bukan miliknya sendiri. Kemudian juga jalan pikirannya itu sering berbeda dengan pandangan umum. Kemudian orangnya suka debat. Ini watak pasaran Pon. Kemudian kita lihat padewannya. Untuk Rebu Pon ini padewannya adalah Betari Umo. Nah, Betari Umo ini berbelas kasih, kemudian juga jahil, ya. Kemudian susah. Susah dalam arti di sini ini memang banyak problem. Kemudian kalau kita lihat dari satworonya ini adalah paningron ya, atau lambangnya ikan. Ikan ini sering kena tipu. Kemudian kalau kita lihat dari padangonnya, padangonnya ini adalah tulus ya, atau air. Jadi tekun,
kemudian juga dermawan, dikagumi, dan lemah lembut. Terus kita lihat dari Saptoworo. Nah, Saptoworonya ini adalah masuk ke dalam Bhumika Peta. Bhumika Peta itu ya suka bekerja, orangnya itu kuat menderita. Dan biasanya apa? Sering mendapatkan kekecewaan. Nah, ini Satworonya untuk Rebu Pon. Terus kita lihat dari Rakam. Rakamnya adalah Mantri Sinarujo. Jadi Rebu Pon ini rakamnya adalah Mantri Sinarujo. Yang artinya apa? Memperoleh kemuliaan, kemudian mampu menjalankan tugas yang diembankan kepadanya. Dan kemudian watak yang lain adalah agak angkuh. Nah, ini rakamnya Rebu Pon. Kemudian kalau kita lihat dari Parasan. Parasannya adalah Lakuning Rembulan. Jadi orangnya mempesona dan membuat tentram hati orang lain. Nah, sama-sama artinya Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo ini sama-sama mempunyai watak berdasarkan weton yang sama. Kemudian kita lihat yang berbeda adalah umur. Ya, umur. Nah, coba kita cek. Berdasarkan garis perjalanan hidup atau roda kehidupan dan puncak kejayaan ya untuk Pak Jokowi pada tahun 2014 ya. Jadi 2014 waktu itu beliau berumur 53 tahun. Lah, berapa nilai kehidupannya? Waktu itu Pak Jokowi mempunyai nilai kehidupan 5. Nah, diingat-ingat ya. 2014 Pak Jokowi mempunyai nilai kehidupan 5. Nah, sementara kita cek Pak Prabowo. Pak Prabowo pada tahun 2014 beliau berumur 63 tahun. Berapa nilai kehidupannya menurut Primbon Jawa? Nilai kehidupan daripada Pak Prabowo waktu itu adalah mempunyai nilai kehidupan 2. Artinya sedang tumbuh. Sementara Pak Jokowi itu sangat bagus sekali. Nah, ini yang membedakan. Makanya ketika sama-sama mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, nilai kehidupan Pak Prabowo menurut Primbon itu kalah telak. Pak Prabowo mempunyai nilai kehidupan 2, sementara Pak Jokowi mempunyai nilai kehidupan 5. Sudah hampir mencapai puncak kejayaan. Ini Pak Jokowi. Sementara waktu itu Pak Prabowo ini baru tumbuh. Baru sedang tumbuh nilai kehidupannya. Kemudian dalam Pilpres yang menjadi kenyataannya Pak Jokowi lah yang menang. Pak Prabowo yang kalah atau tumbang. Nah, kemudian kita cek lagi pada Pilpres 2019. Pak Jokowi waktu itu tahun 2019 beliau berumur 58 tahun. Berapa nilai kehidupannya menurut Primbon Jawa? Untuk Rebu Pon di umur 58 tahun ini mempunyai nilai kehidupan 6. Artinya pada tahun 2019 waktu Pilpres itu Pak Jokowi itu sedang jaya-jayanya atau mencapai puncak kejayaan. Terus kita lihat Pak Prabowo. Pak Prabowo pada tahun 2019 itu beliau berumur 68 tahun. Ya, untuk Rebu Pon umur 68 tahun itu mempunyai nilai kehidupan 3. Nah, coba kita bandingkan. Pak Jokowi nilai kehidupannya 6 atau puncak kejayaan, sementara Pak Prabowo nilai kehidupan 3. Dan waktu Pilpres yang menang adalah Pak Jokowi. Nah, jadi di sini bisa dikatakan bahwa meskipun mempunyai weton yang sama,
mempunyai sifat dan karakter yang hampir sama, tetapi nilai kehidupan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo pada tahun yang sama itu mempunyai nilai kehidupan yang berbeda. Nah, makanya di sini bisa disimpulkan bahwa tahun 2014 Pak Jokowi mempunyai nilai kehidupan 5 melawan Pak Prabowo yang mempunyai nilai kehidupan 2. Akhirnya dimenangkan Pak Jokowi dengan nilai kehidupan 5. Dan pada tahun 2019 Pak Jokowi mempunyai nilai kehidupan 6, kemudian berkontestasi dengan Pak Prabowo yang mempunyai nilai kehidupan 3 dan akhirnya dimenangkan oleh Pak Jokowi dengan nilai kehidupan 6. Nah, ini hanya sebagai gambaran dasar, meskipun banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kemenangan beliau berdua ini. Nah, itu nih bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa panjenengan jadikan sebagai bahan kajian dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.